Arisya Isvan Gobel dengan NIM 401211891. Saya di sini sebagai pembuka video ini. Video ini akan memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Kami dari kelompok 5 dengan judul Perkembangan Karakter Anak Berkebutuhan Khusus dan Gangguan Perkembangan. Baik, materinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan perkembangan pada anak. Gangguan perkembangan adalah permasalahan yang dialami anak pada masa tumbuh kembang. Perkembangan mental, intelektual, motorik, gerak, sensorik, mengindra, kemampuan fungsional, kemandirian sosial, adaptasi, komunikasi, dan lain-lain. Ketiga, pertumbuhan. Pertumbuhan fisik atau organ, gerak, dan organ indera. ABK atau anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan memiliki beragam karakteristik atau hambatan khusus. Yang kedua, membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengoptimalkan potensinya. Yang ketiga, siswa berkebutuhan khusus. Siswa yang bermasalah dalam atau gagal di sekolah umum. Yang pertama, anak berkesulitan belajar spesifik, diskalkulia atau digrafia. Yang kedua, gangguan pemusatan perhatian. Yang ketiga, siswa tersebut menurut guru sulit ditangani atau akademik perilaku. Yang ketiga, siswa terpapar penyebab gagalnya pembelajaran, masalah sosial atau ekonomi budaya. Yang ketiga, lanjutan. Kedua, siswa yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus berdasarkan hasil diagnosis dan asesmen ditetapkan untuk memerlukan layanan pendidikan khusus. Masalah-masalah psikologis ABK. Yang pertama, kemandirian bantu diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akademi fungsional. Yang ketiga, vokasional. Yang keempat, bakat istimewa. Yang kelima, kemandirian personal. Yang keenam, integrasi sosial. Yang ketujuh, personal fungsional. Yang kedelapan, pekerjaan. Yang kesembilan, pemenuhan kebutuhan ekonomi. Yang kesepuluh, kehidupan masa dewasa. Yang kedua yaitu lanjutan masalah psikologis, yaitu pengajaran yang dirancang untuk merespon karakteristik unik anak yang memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat diakomodasi oleh kurikulum sekolah standar. Yang ketiga, area potensi bakat minat ABK. Yang pertama kemandirian personal. Yang kedua, integrasi sosial. Yang ketiga, pilihan-pilihan hidup. Yang keenam, memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri. Kebutuhan khusus berdasarkan jenis gangguan. Macam-macam gangguan pada anak berkebutuhan khusus yaitu gangguan motorik, gangguan sensorik, gangguan bicara, gangguan komunikasi, gangguan mental, gangguan interaksi, gangguan emosi dan perilaku, serta gangguan persepsi dan belajar. Adapun karakteristik keberagaman kemampuan belajar pada anak berkebutuhan khusus yaitu pengetahuan dan keterampilan yang kurang, mudah lupa pada pengetahuan keterampilan yang baru saja diperoleh. Dilihat dalam memperhatikan pembelajarannya, mereka lebih mengalami kesulitan. Lemah dalam keterampilan sosial dan pemecahan masalah, rendahnya kemampuan dalam beradaptasi. Kemudian masalah-masalah psikologis pada anak berkebutuhan khusus, bermasalah dalam pemenuhan tugas perkembangannya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan kebutuhan kompensasi sebagai ganti terhadap kebutuhan khususnya. Kemudian diperlukan penanganan jenis dan tingkat kebutuhan siswa untuk membantu pemahaman ini. Pada problem perbedaan individu, tidak ada satupun individu yang sama. Problem penyesuaian diri, maladjustment, kegagalan menyesuaikan diri, tertolak oleh lingkungan. Kemudian pengaruh sosial budaya. Keadaan sosial budaya akan menimbulkan persoalan psikologis bila tidak disertai dengan kesiapan dan lingkungan yang mendukung. Apa sih itu hambatan mental? Hambatan pada anak yaitu anak pada perkembangannya lebih lambat dari perkembangan mental pada anak usia kronologisnya.
anak, hambatan mentalnya khususnya kategori berat lebih tepat dengan mengambil manfaat dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. 1. Anak berbakat. Anak berbakat yaitu memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas dan mengalami kemajuan yang pesat pada fungsi-fungsi fisik, kognitif, emosi, dan intuisi dibanding anak lain seusianya. Adapun ciri-ciri anak berbakat yaitu 1. Banyak bertanya, 2. Lancar berbicara, 3. Senang dan banyak membaca, 4. Gesit dan lincah, 5. Mempunyai ekspresi wajah yang hidup, 6. Senang bekerja sendiri, dan lain sebagainya. 2. Intellectual disability atau tunagrahita. Anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam akademik, komunikasi, maupun bersosialisasi. Sering terjadi pada anak usia sebelum 18 tahun. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Terjadi terus-menerus dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada lingkungan. Yang kedua, perilaku muncul dalam dua setting yang berbeda. Salah satu contohnya ialah berhubungan dengan sekolah. Yang ketiga, kondisi perilaku sulit ditangani di sekolah umum sehingga membutuhkan penanganan di sekolah khusus. Adapun beberapa contoh perilaku tunalaras. Yang pertama, perilaku agresif, yaitu bisa memukul, menendang, menyerang, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku mengganggu. Yang ketiga, berbohong yang keterlaluan. Yang keempat, membantah atau menolak aturan. Yang kelima, membolos. Yang keenam, mencuri. Yang ketujuh, pergi dari rumah tanpa pamit. Dan yang terakhir, melanggar atau tidak menaati aturan dan sebagainya. Sila psikiatrik yang menggambarkan kondisi gangguan, kelebihan gerak atau hiperaktivitas dan pemusatan perhatian. Klasifikasi 1. Inatensi atau hilang atau beralih perhatian. Yang kedua, hiperaktif, impulsif atau perilaku yang tidak terkendali, dan sikap impulsif atau terburu-buru yang berlebihan. Yang ketiga, hiperaktif, dan yang keempat, kecanduan. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan kelompok kami ingin membacakan sedikit saja kesimpulannya, yaitu perkembangan karakter pada anak dimaksud untuk menanamkan nilai sebagai dasar untuk perkembangan pribadi selanjutnya. Karakter anak adalah untuk upaya membentuk mental dan karakter bangsa di masa yang akan mendatang. Sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.